Salam saudara-saudaraku di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan polemik Dana Siroja yang hangat beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan publik di Kabupaten Kupang. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kajian yang kami buat secara hukum dan menjadi opini publik yang menurut rencana akan kami sampaikan kepada pihak Polda NTT yang sesuai informasi dari Pak Kapolres Kupang telah melakukan penyelidikan atas kasus Dana Siroja. Dan mungkin saja ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penyampaian ini. Kami dengan rendah hati bersikap terbuka untuk menerima kritik ataupun masukan, atau kita dapat bertemu untuk berdiskusi, menyatukan persepsi berkaitan dengan kajian hukum yang kami buat. Baik, jadi menurut kajian kami, sesungguhnya polemik Dana Siroja beberapa waktu belakangan ini justru dimulai dari inkonsistensi pernyataan Bupati Kupang, di mana pada saat terjadi debat publik calon bupati setahun yang lalu, beliau secara resmi menyatakan bahwa Dana Siroja itu sudah tidak ada. Dari penilaian kami, penyampaian ini sesungguhnya adalah yang paling betul, karena sesungguhnya Dana Siroja itu sudah tidak ada lagi. Namun yang patut disayangkan, beberapa waktu lalu beliau menyatakan bahwa masih ada dana 10 miliar, sehingga beliau meminta agar BRI mencairkan dana tersebut kepada para korban Badai Siroja yang telah menerima rekomendasi dari BPBD atau BNPB sebagai korban Dana Siroja per 31 Oktober 2023. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, Pak Bupati menyatakan bahwa sudah beberapa kali bersurat untuk meminta dicairkan dana tersebut, tetapi pihak BRI tidak mencairkan, sehingga pada pertemuan antara para korban dengan Bupati dan pihak BRI disepakati waktu itu untuk dicairkan pada hari Rabu. Namun sampai dengan saat ini belum dicairkan, sehingga muncul protes dari masyarakat korban Badai Siroja. Nah, Pak Bupati tidak bisa berkelit bahwa Bapak tidak secara gamblang menyatakan bahwa dana itu ada, tetapi dari dua sikap Bapak yang meminta untuk BRI pencairan pada hari Rabu, kemudian pernyataan Bapak bahwa beberapa kali bersurat ke BRI untuk pencairan tapi belum dicairkan oleh BRI, itu kami anggap sebagai sikap bahwa menurut Bapak uang itu masih ada sehingga dicairkan. Yang perlu diperhatikan adalah ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Silakan Bapak coba cari
Saya tidak usah sebutkan nomornya. Yang perlu diperhatikan adalah batas waktu pembayaran. Jadi pembayaran dana Seroja ini bukan karena ada korban yang menerima rekomendasi per tanggal 31 terus hak dia sebagai penerima bantuan sampai dengan tanggal yang tidak ditentukan. Tidak bisa begitu, Pak Bupati. Apalagi ada informasi dan sinyalemen bahwa ada rekomendasi susulan di luar 31 Oktober itu. Khusus kepada penerima rekomendasi tertanggal 31 Oktober, hak untuk mengklaim pencairan itu ada batas waktunya. Kenapa? Karena BRI berkewajiban untuk menyetor keuangan yang menjadi sisa daripada anggaran yang tidak sempat dicairkan pada tahun berjalan. Itu adalah pada akhir tahun, dalam hal ini tanggal 31 Desember 2023. Sehingga kalau sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 menurut kajian kami, mulai tanggal 1 Januari 2024, hak untuk mendapatkan bantuan dana Seroja itu tidak ada, baik yang menerima rekomendasi per tanggal 31 Oktober ataupun di luar tanggal itu. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga oleh karena itu kami meminta dengan hormat Pak Bupati secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kekeliruan ini, inkonsistensi ini yang akhirnya menimbulkan kehebohan. Masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke BPBD dan kantor Bupati, BRI untuk berupaya mendapatkan bantuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BPBD, hasil konfirmasi kami 2 hari lalu, dari 10.620 korban dana Seroja yang telah menerima rekomendasi per 31 Oktober, yang sungguh menurut kami patut disayangkan adalah BPBD sampai dengan kemarin itu belum tahu berapa jumlah yang telah mengambil dana bantuan tersebut. Ini yang akhirnya membingungkan. Sama juga dengan BRI, kami belum mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak BRI, tapi dari informasi yang beredar bahwa BRI masih melakukan print out untuk mencari tahu berapa jumlah korban dari 10.620 ini yang telah melakukan penarikan. Yang juga patut disesalkan pihak BPBD dan BRI, kenapa masih memberikan kesempatan orang untuk menarik uang? Saya pikir bapak-bapak semua tahu ketentuan, apalagi pihak BRI. Coba dipelajari dulu MOU-nya, Memorandum of Understanding antara BRI selaku bank penyalur dengan pihak BNPB. Saya yakin di situ sudah termuat batas waktu pengembalian uang ke kas negara. Saya yakin itu. Karena kita mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan, aturannya jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muncul pertanyaan publik.
yang awalnya menyatakan ada sisa anggaran 51 miliar, kemudian disetor 41 miliar, entah kapan penyetorannya. Ini khusus yang 41 miliar ini, entah kapan penyetorannya, apakah sesuai dengan mekanisme atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena batas penyetoran itu 31 Desember akhir tahun kan. Yang perlu diselidiki nanti oleh aparat penegak hukum adalah apakah penyetoran itu sudah sesuai mekanisme, yaitu pada akhir tahun 2023 atau tidak. Itu pertama. Kedua, terhadap sisa 10 miliar yang menjadi perbincangan di kalangan publik, apakah masih ada atau telah disetor kembali ke kas negara. Tolong ditelusuri dengan baik kapan penyetoran kembali ke kas negara, supaya kita tahu sesuai tidak dengan mekanisme. Karena menurut kami BRI berkewajiban untuk menyetor kembali sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun 2023, berapapun jumlahnya. Jadi kalau ada 51 miliar yang tidak terpakai, di store 51. Tidak bisa kita nyicil penyetoran. Nah, itu mungkin 3 hal yang perlu kami sampaikan, dan pada akhirnya saya ingin memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk segera memanggil Pak Bupati Kupang untuk dimintai klarifikasi soal inkonsistensi pernyataannya tadi, yang akhirnya menimbulkan salah penafsiran di kalangan publik, muncul perdebatan dan kehebohan, ramai-ramai datang ke BPBD dan kantor Bupati. Saya pikir Pak Bupati perlu dimintai klarifikasinya. Kemudian yang kedua, Pak Kepala BPD juga perlu dimintai klarifikasi oleh aparat hukum menyangkut polemik ini, khususnya mengapa BPBD masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencairkan dana di BRI, walaupun jangka waktu untuk itu sudah tidak ada sejak tanggal 31 Desember. Kemudian beliau juga perlu dimintai klarifikasi soal informasi pengembalian yang pertama cuma 41 miliar, kemudian kemungkinan besar akan menyusul 10 miliar sisanya. Hal yang sama terhadap pimpinan cabang BRI. Mungkin aparat penegak hukum kita minta dengan hormat untuk meminta klarifikasi di BRI supaya menjadi jelas. Yang pertama itu, apakah dana tersebut telah disetor semua ke kas negara? Kemudian kita juga mesti tahu bahwa kapan disetornya, apakah penyetorannya 1 kali ataukah apakah penyetorannya 2 kali. Itu saya pikir BRI yang tahu persis soal itu dan patut untuk dimintai klarifikasi. Kemudian yang paling terakhir, saya minta dengan hormat kepada saudara-saudaraku yang menjadi korban bencana pada Seroja. Dari hati yang tulus saya menyatakan bahwa menurut kajian kami, dana Seroja itu sudah tidak ada lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena sisa dana Seroja itu wajib disetor kembali ke kas negara per 31 Desember 2023. Mungkin boleh jadi kalau masih ada dana Seroja di luar yang 229 juta itu, mungkin. Tetapi kalau masih mengharapkan sisa dana 229 juta itu sebuah kekeliruan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dana itu masih ada, saya berani menyatakan bahwa itu klaim yang tidak benar. Sehingga oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih akurat, mungkin Bapak
Mama Basudara dapat menanyakan langsung kepada aparat penegak hukum melalui perwakilan-perwakilannya, dapat bertanya tentang kasus ini. Baiknya kita semua tenang di rumah dan mengikuti informasi-informasi resmi oleh aparat penegak hukum. Demikian saya pikir beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya disclaimer bahwa kajian ini kami tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa atau tidak bermaksud juga untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum, karena kasus ini sementara ditangani oleh Polda, maka kita memberikan kesempatan sepenuhnya. Tentu kita mendukung kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, kita sampaikan kepada aparat penegak hukum. Demikian dan shalom.